Hello teman pecinta makrame, welcome back to my channel. Video tutorial kali ini saya akan membuat pouch menggunakan flex frame sebagai penutup bagian tas. Contohnya seperti ini. Jika dimasukkan, benda yang ada di dalam tidak akan terjatuh karena flex frame sangat tertutup rapat ya. Jadi saya akan berbagi kepada Anda tips dan triknya menggunakan flex frame ini. Pastikan Anda mengikuti setiap stepnya dan jangan di skip karena akan ada tips dan triknya untuk penggunaan flex frame ini. Pertama-tama kita akan membuat desain kerjanya. Saya akan membuat desain tas pouch yang akan saya mau. Ini menggunakan flex frame. Flex frame yang saya pakai adalah 12 cm sebagai bagian atas tas, pengganti zipper ya. Saya akan membuat panjang tas ini 20 cm. Kemudian di bagian atas tas, karena saya menggunakan satu square knot, satu model simpul saja, jadi saya bagian atas itu akan membuat 5 baris square knot. Dan setelah 5 baris saya akan menambahkan sedikit aksen di sini untuk mempermanis tas. Saya menggunakan kulit sintetis, dimensinya 0,5 cm ya. Berikutnya untuk di bawah kulit sintetis ini akan saya buat 2 square knot sebagai jarak ya. Tetap masih menggunakan square knot, ikatan yang sama. Dan di bawahnya saya akan menambahkan juga aksen tambahan kulit sintetis, bahan yang sama seperti yang di atas sebagai aksen untuk tas ini. Dan ketebalannya saya buat bervariasi. Untuk yang di bawah saya membuatnya dengan ketebalan 1,5 cm. Dan di bawahnya saya akan membuat 9 square knot sehingga akan mencapai panjang pouch ini 20 cm. Berikut gambar kerjanya. Dan untuk alat dan bahan berikut saya tuliskan, silahkan dicatat dan selamat mencoba. Sini saya punya flex frame, ini yang berukuran 12 cm. Flex frame ini berbahan metal, tepinya sangat tajam jadi harus ekstra hati-hati. Ini pinggirannya bisa membuat tangan tersayat, jadi Anda memang betul harus ekstra hati-hati. Saya akan memasangkan semua tali. Untuk satu sisi flex frame saya pasangkan 14 helai tali, dan ini contohnya seperti ini nanti ya. Oke. Satu sisi berikutnya saya pasangkan lagi, jadi total keseluruhannya adalah menggunakan 28 tali. Ini lock set knot ya. Saya rapikan dulu karena lebih enak dia merapikannya terakhir agar untuk mencegah biar tidak kena sayat ya. Lanjut lagi setelah ini selesai, contohnya nanti seperti ini. Oke, dan tertutup rapat ya. Kita mulai dengan ikatan pertama. Simpul yang saya gunakan adalah square knot. Nah, seperti DVD yang saya sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk ikatan square knot di baris pertama ini Anda harus memastikan ikatan pertama pada baris pertama ya, itu harus betul-betul kuat. Nah, untuk mendapatkan ikatan yang kuat Anda harus menarik di bagian tengah seperti ini dan melanjutkannya seperti ini. Yang perlu diingat adalah baris pertama ini sangat menentukan agar tas kokoh ya bagian atasnya. Jadi nanti tali yang bagian atas itu tidak bergeser. Contohnya seperti ini, ditarik saja bagian tengahnya biar ikatan kuat. Lanjutkan ini terus menerus sampai kepada ujung sebelah kanan.
Baris pertama sudah selesai, saya pastikan dulu bagian tepinya kokoh agar tidak keluar dari flex frame. Jadi saya membuat blok untuk menghalangi agar tali tidak bergeser ke samping. Dan saya masuk ke baris kedua. Baris kedua sudah sedikit lebih gampang, tapi Anda tetap membuat tarikan yang sangat kuat, memastikan setiap ikatan terikat kuat agar nanti hasilnya padat. Nah, ini dia baris kedua juga sudah selesai. Kita lanjutkan baris ketiga. Oke, baris ketiga kita akan membentuk V dulu ya, sebelum bagian metal ini nanti kiri dan kanannya tersambung. Jadi kita menyelesaikan dulu 5 barisan seperti ini. Nah, berikut dia sudah 5 baris ya. Berikut sudah selesai untuk 5 baris, sudah sambung kiri dan kanan. Sekarang kita akan membuat ikatan dengan simpul yang sama, tapi saya akan memberikan sedikit jarak agar nanti bahan yang ini bisa masuk, contohnya seperti ini. Jadi saya kira-kira akan membuat jarak sekitar 1 cm dari batas ikatan baris kelima dengan keenam seperti ini. Lanjut di bagian sisi belakang akan dilanjutkan seperti ini. Nah, berikutnya saya juga akan menambahkan satu baris lagi dengan ikatan yang sama, masih square knot. Oke, seperti ini. Nah, untuk ikatan berikutnya saya akan membuat sedikit jarak. Ini sekitar 1,5 cm. Jarak ini saya buat sama seperti di atas, tapi untuk bahannya nanti akan memiliki ketebalan yang berbeda. Jadi ini seperti sekitar 1 jempol jari saya. Saya akan membuatnya keliling, contohnya seperti ini. Ini dia. Jika sudah keseluruhan bagian depan dan belakang selesai, maka saya akan melanjutkan di bagian bawah dengan ikatan yang sama, masih square knot, tapi ini tanpa jarak seperti ini. Saya akan membuat ikatan square knot ini sampai 9 baris ke bawah.
Ini dia hasilnya setelah mendapatkan 9 baris ke bawah. Ini cukup. Saya akan melanjutkan memasangkan bahan kulit sintetis. Jadi sebelum dibalik kita pasangkan dulu seperti ini. Ini dia hasilnya untuk pemasangan yang paling atas. Sekarang saya akan memasangkan di bagian ini, tekniknya sama seperti ini. Sudah selesai, sekarang saya akan membalikkan bagian tas ini agar saya membuat penutupnya. Untuk membuat penutup tas bagian bawah ya, itu bisa dilihat di video saya sebelumnya yang terdahulu, proses pembuatan tas selempang. Di situ ada bagaimana cara membuat bagian bawah tas. Saya akan membalikkan ini dulu. Ini dia bagian tas, bawahnya saya sudah tutup. Cara menutup untuk bagian bawah tas boleh dicek di video saya untuk tas makrame ya. Setelah selesai, cara pemakaian seperti ini. Kita pastikan agar ukuran ponsel yang kita masukkan pas. Dan sudah, sekarang kita membuat talinya. Saya menggunakan 4 tali ini. Saya akan membuat tali dengan ikatan kepang biasa seperti ini. Untuk tali tas yang sudah selesai, saya akan melanjutkan untuk memasukkan bahan ini ke selang-seling dari ikatan seperti ini. Saya tambahkan bagian kulit sintetis, saya masukkan ke bagian selang-seling dari tali tas seperti ini. Saya menggunakan jarum kait atau Anda juga bisa menggunakan benda tumpul lainnya agar memudahkan bahan ini bisa masuk ke dalam sela-sela tali. Ini dia hasilnya, sudah dari ujung ke ujung ya. Potong sisa kulit dan tada, sudah selesai. Sekarang kita siap untuk mencantolkannya ke bagian atas tas. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Berikut hasilnya. Proses pembuatan tas ini lebih kurang 4 jam. Hanya saja untuk di awal memang harus ekstra hati-hati karena flex frame-nya berbahan metal. Jadi bagian tepinya sangat dikhawatirkan bisa melukai jari kita. Jadi mungkin Anda harus lebih hati-hati. Selebihnya proses yang sedikit lebih sulit itu dan tricky adalah
Ketika memutar balik bagian dalam menjadi di luar itu memang sedikit tricky dan Anda membutuhkan alat bantu untuk mendorong karena lubang atas tas ini sangatlah kecil. Dan ini dia hasilnya. Anda akan mendapatkan pouch yang sangat lucu dan cantik walaupun dia tidak pakai zipper di atas, tapi kita pastikan benda yang ada di dalam tidak akan gampang jatuh ya, karena flex frame itu sangat menutup erat bagian atas tas. Dan sekian video ini saya buatkan. Terima kasih untuk sudah mengikuti tutorial ini. Saya berharap video yang saya sampaikan ini dapat membantu Anda berkarya dan memberikan inspirasi. Silahkan share ke teman pecinta makrame lainnya agar bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Dan terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa untuk follow, komen, dan share, dan sampai bertemu di tutorial yang lainnya. Bye bye.